Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian dan pemahaman. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, ya luar biasa. Tentunya dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya ingin membacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, salam kenal Ibu Debbie, saya Gaby Carter dari USA, Amerika ya. Saya tinggal di Amerika. Awalnya kakak saya yang memberi channel Ibu di YouTube dan saya mulai mengikutinya dan selalu mengikutinya. Walaupun memang jamnya tidak sama, saya sangat diberkati dengan semua khotbah-khotbah Ibu. Bulan Januari yang lalu saya kecelakaan mobil dan dada saya tulang rusuknya patah. Waduh ya. Beberapa bulan saya diterapi, tapi tetap saja sakit kalau saya pakai buat kerja. Karena saya kerja di carpet company. Bulan lalu dan bulan ini setiap kali Ibu Debbie berdoa buat yang sakit dan menyuruh meletakkan tangan di bagian yang sakit, saya meletakkan tangan di bagian dada saya, di tempat di mana rusuk saya yang patah itu. Sering terasa sakit itu ya. Puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah sembuhkan saya, sakit di dada saya sudah tidak terasa lagi dan saya dipulihkan Tuhan. Saya juga mau berterima kasih atas semua pengajaran-pengajaran Ibu. Apalagi Ibu selalu juga bilang ya, jangan titip-titip doa kepada pendeta. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita ini sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dari Ibu Gaby di Amerika yang terus bertumbuh ya dan mulai mengenal Tuhan lewat pengajaran-pengajaran di Mesbah Doa, Mesbah Syukur, mengalami mujizat Tuhan, kecelakaan mobil dan rusuknya patah. Akhirnya terapi dan terus merasa kesakitan kalau buat kerja. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, setiap malam di Mesbah Doa dia mengikuti doa-doa kita semua ya, dimana ketika saya menyuruh letakkan tangan di bagian yang sakit dan dia perkatakan dalam nama Yesus pasti sembuh. Dan sekarang Tuhan sudah sembuhkan, tidak terasa sakit lagi. Semua karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan berkata, imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan lebih dari yang kita doakan dan yang kita minta itu yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Ibu Gaby buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan bilangan pasal yang ke-9, saudara, bagaimana Tuhan mengatur. Ya, mereka membawa persembahan dan terakhir Tuhan sudah menuntun bangsa ini dengan tiang awan dan tiang api. Ya, Tuhan memberikan sebuah peneguhan bahwa dia beserta dengan umatnya yang mau sungguh-sungguh percaya dan setia. Bayangkan kalau malam ada tiang api, kalau siang ada tiang awan yang meneduhkan. Kita akan lanjutkan sekarang dengan bilangan pasal yang ke-10, semboyan nafiri. Judul perikopnya. Tuhan berfirman kepada Musa, ya ayat yang pertama, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, ya kata firman Tuhan, supaya digunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja yang ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanpa semboyan, maka haruslah ya berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya,
Ya, apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar ya. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Ya, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negeri melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu. Ya, kata firman Tuhan, pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Ya, saudara, kita melihat di sini ya firman Tuhan. Ya, Tuhan menyuruh mereka untuk Musa membuat nafiri, ya, disuruh bikin nafiri dari perak tempaan. Ya, untuk apa saudara? Kedua nafiri perak ini digunakan untuk mengatur suku-suku Israel ketika mereka berjalan melalui padang gurun. Karena kan banyak ya saudara. Jadi kalau Musa mau beri perintah, ya susah mungkin kalau teriak-teriak. Jadi Tuhan itu kalau kita melihat di sini Tuhan yang sangat ya teratur, Tuhan yang memikirkan semua-muanya. Tuhan menyuruh mereka bikin nafiri untuk apa? Untuk menyuruh orang Israel itu berangkat ya. Dikatakan di sana ya kalau nafiri itu ditiup ya itu memberikan tanda mereka bergerak, dan juga tadi kita lihat ada simbol. Ya, ada tanda dari nafiri itu. Kalau nafirnya tiup sekali oh itu tandanya ini. Untuk apa saudara? Untuk menjaga begitu banyak ya orang dalam formasi yang tetap dibutuhkanlah komunikasi dan pengawasan yang jelas. Jadi bunyi nafiri itu juga mengingatkan Israel pada perlindungan Allah atas mereka. Tuhan berkata juga kalau engkau ingin berperang melawan musuh, tiup nafiri itu. Supaya apa? Supaya itu mengingatkan. Ya, mengingatkan penyertaan Allah, bahwa mereka harus mengingat bahwa Tuhan itu ya hadir, Tuhan itu ada. Makanya kita ada lagu-lagu pujian di gereja, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Ya, jadi itu pertanda kalau nafiri berbunyi berarti Musa memanggil ya bangsa itu, umat itu, atau pemimpin-pemimpinnya atau laskar-laskarnya. Dan nafiri itu juga tanda bahwa penyertaan Tuhan ada atas Israel, saudara. Ya, dan kita akan lanjutkan sekarang pada ayat yang ke-11, saudara. Di sana dikatakan bangsa itu mengeluh berangkat dari Gunung Sinai, judul perikopnya. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menuju aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Jadi seperti yang kemarin sudah kita pelajari, kalau awan itu diam di atas mereka, maka mereka diam. Tapi kalau awan itu naik dan bergerak, maka mereka juga harus bergerak, segera berangkat ya. Akhirnya Tuhan menyuruh mereka pergi, saudara, bergerak ya. Lalu mereka akhirnya sampai ke padang gurun Paran. Bisa dikatakan itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Untuk pertama kalinya mereka berjalan dengan tuntunan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Ketika orang Israel mendekati tanah perjanjian, saudara, Musa itu mengutus para pemimpin. Ya, kemarin kan kita sudah belajar itu ya, dikatakan di sini. Mereka berhenti di gurun Paran. Dan inilah pertama kalinya mereka itu berjalan dengan tuntunan Tuhan. Jadi ayat 14, terdahulu berangkatlah laskar. Ya, inilah pertama kali mereka berjalan dan mengikuti tuntunan Tuhan lewat Musa. Ya, terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab.
Ya, ayat yang ke-15, yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Nathanael bin Zuar yang kemarin kita sudah baca ya. Jadi Tuhan menyuruh mereka berjalan suku demi suku dan diangkat satu kepala di tengah-tengah mereka. Wah, saya bayangkan begitu ribet saudara membawa bangsa ini di tengah padang gurun. Yang mengepalai laskar suku Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisur bin Sedeur. Jadi kita lihat mereka mulai membawa ya mesbah. Mereka membongkar ya kemah pertemuan, kemah suci itu dibongkar, lalu dibawa oleh mereka ke tempat di mana mereka akan pergi. Jadi selama perjalanan tuh kemah suci itu dibawa saudara. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben. Menurut pasukan mereka yang mengepalainya ialah Elisur bin Sedeur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurisyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Elasyaf bin Reuel. Ya, sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. Ya, dan di sana dikatakan yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Dan. Menurut pasukan mereka yang mengepalai laskar itu ialah Ahieser bin Amisyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asyer ialah Pagiel bin Okran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari dan mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Jadi kita melihat saudara, ya perjalanan bangsa itu di sini mereka mulai membawa tabut, ya dikatakan tabut Tuhan itu mulai mereka bawa di sini. Ya, karena tabut itu adalah juga lambang kehadiran Tuhan. Ya, mereka mulai berjalan membawa tabut Tuhan, saudara ya. Lalu mereka mulai berangkat dari gunung Tuhan itu, ya, sedang tabut itu perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka. Jadi tabut perjanjian itu mulai dibawa. Kita mulai lihat di sini. Kenapa? Karena tabut perjanjian itu ada di dalam kemah suci. Jadi itu harus dibawa, ya, dan tabut itu berbicara tentang kehadiran Tuhan atas bangsa itu. Dan kita lihat saudara, ya, bagaimana Tuhan menyertai mereka.
bangsa ini dimanapun mereka pergi, Tuhan terus beserta dengan mereka. Orang yang melakukan perjalanan ya berpindah-pindah ya atau akan menghadapi tantangan-tantangan ya, dan mereka baru akan mengerti artinya meninggalkan tempat yang dikenal baik ke tempat yang asing. Hidup ini memang penuh dengan perubahan dan sedikit saja yang tetap stabil. Kita melihat di sini tidak enak saudara, mereka dari tempat yang selama ini di Mesir, walaupun mereka diperbudak, tapi kan sudah nyaman untuk tidur. Ya mereka di sana nyaman lah, walaupun mereka dalam perbudakan. Ya ketika mereka harus ya masuk ke padang gurun, ini kan namanya terjadi transisi saudara, perubahan. Ya mereka dari yang nyaman ke yang tidak nyaman. Wah ini seringkali membuat daging itu berteriak saudara ya. Dan ya inilah kehidupan. Ya kita tidak mungkin ada di zona nyaman terus. Mungkin juga saudara hari-hari ini merasakan yang tadinya saudara nyaman dengan kehidupan keuangan sekarang mengalami transisi. Ya di dalam mungkin hal pergumulan dalam keuangan, rasanya kita ini seperti berjalan di padang gurun. Tapi ya bangsa Israel harus melewati padang gurun supaya apa? Mematikan kedagingan mereka. Tuhan harus membawa mereka lewat padang gurun saudara. Orang-orang Israel ini terus-menerus bergerak melalui padang gurun. Mereka mampu menanggulangi perubahan hanya karena kehadiran Tuhan ada di sana. Di kemah suci, tabut perjanjian itu menyertai mereka. Kemah suci yang bisa dibawa-bawa itu menandakan Allah dan umatnya bergerak bersama-sama. Bagi kita ya stabilitas itu bukan berarti tidak ada perubahan, melainkan jika kita melangkah bersama dengan Allah, ya maka dalam segala keadaan kita itu akan melihat ya penyertaan Tuhan saudara. Kebesaran Tuhan itu menyertai hidup kita. Jadi ya saya percaya ketika kita masuk dalam rencana Tuhan itu akan ada perubahan-perubahan, tapi jangan takut, yang penting ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya dan mereka akhirnya terus berjalan dan berjalan ya. Musa memuji keahlian Hobab di tengah padang gurun. Yaitu Hobab itu tadi dikatakan anak Rehuel, orang Midian itu mertua Musa. Dia diajak untuk ikut dengan mereka tapi dia mau pulang ke Mesir ya. Dan Musa membuat Hobab mengerti bahwa ia sangat dibutuhkan untuk penunjuk jalan di padang gurun itu saudara. Orang tidak mungkin ya mengetahui bahwa ya kita itu menghargai mereka kalau kita tidak memberitahu seperti Musa memberitahu ya kepada Hobab ini anak Rehuel orang Midian, mertua Musa saudara. Dia bilang kami sangat membutuhkan engkau. Ya dan saya berjanji kata Musa, apa yang Tuhan lakukan kebaikan kepada kami itu juga akan kami lakukan kepadamu ya. Dan akhirnya mereka mulai berjalan dan berjalan. Ya dan tabut perjanjian itu dibawa saudara. Sehingga itu bicara tentang penyertaan Tuhan. Apa yang kita dapat malam hari ini lewat pembacaan firman Tuhan? Ya jangan takut, kemanapun Tuhan suruh kita berangkat, kemanapun Tuhan suruh kita bergerak, bergeraklah. Yang pasti kita bersama Tuhan itu cukup. Ya asal jangan sampai kita tidak bersama Tuhan, itu yang berbahaya. Ya tabut perjanjian, kemah suci dibawa berserta itu bicara tentang lambang penyertaan Tuhan. Tidak boleh ditinggalkan karena tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apapun. Iya mari kita satukan hati saudara, kita akan merenungkan firman ini dan kita akan satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengajarkan kepada kami tentang penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami tidak ragu, tidak bimbang, sekalipun mungkin ada perubahan dalam hidup kami. Sekalipun kami memasuki daerah-daerah yang tidak kami mengerti, seperti padang gurun di depan kami mau terus membawa tabut Allah, yaitu kehadiran Tuhan. Mesbah bicara tentang kemah suci, tempat mereka berjumpa dengan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau melibatkan Tuhan. Kami mau membangun mesbah supaya Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan menyertai, seburuk apapun perjalanan hidup kami tahu semuanya akan mendatangkan kebaikan. Sebab penyertaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya.
Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia di mesbah doa. Kami terus mau belajar firman Tuhan. Biarlah Bapa Engkau bawa kami mengerti tentang firman-Mu, agar kami belajar dari sejarah perjanjian lama bangsa Israel, bagaimana mereka harus hidup taat kepada Tuhan. Ini hati kami, roh kami, Tuhan bukakan, beri hikmat untuk kami mengerti, supaya kami bukan hanya sekadar menjadi orang Kristen, tapi kami belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus setia mengikuti anak-anak-Mu. Biarlah lewat firman Tuhan hidup kami juga boleh diubahkan. Hamba berdoa malam ini yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang masih terikat mungkin dengan homoseksual, lesbian, dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lepaskan kami Bapa dari ikatan-ikatan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, ketakutan, kekhawatiran, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan setiap kami Tuhan untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Engkau juga melepaskan setiap mereka yang terikat dengan hutang piutang, yang terlilit dalam masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, yang ingin menjual aset Tuhan beri yang terbaik. Bapak kami berdoa mengangkat tangan untuk setiap mereka yang sakit. Mari saudara engkau yang sakit perkatakan dalam nama Yesus. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya Tuhan ada kesembuhan. Aku percaya ada pemulihan di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan sanggup menjamah dimanapun bagian yang sakit. Sakit apapun kami berdoa dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga terus memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang setia mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau pimpin sertai Tuhan, Engkau bawa kami di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kami tidak tersesat. Yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang rindu punya keturunan bukakan setiap kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Berkati Tuhan, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakil-wakilnya Tuhan, bahkan semua orang-orang yang ada di bawahnya, lembaga-lembaga Tuhan, mulai dari yang di tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berkati kepala-kepala daerah, berkati jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan terus bersihkan bangsa ini, kuduskan bangsa ini, murnikan bangsa ini. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Semua yang terjadi adalah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat bangsa ini. Murnikan, bersihkan dari semua orang-orang yang berbuat jahat di atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa kebenaran Tuhan turun atas bangsa kami, sehingga Tuhan bangsa ini boleh menjadi bangsa yang diangkat tinggi derajatnya, karena ada kebenaran di atas bangsa ini. Tuhan berkati Indonesia, tanahnya, udaranya, airnya, lautnya, pertaniannya. Tuhan berkati Tuhan, perkebunan, peternakan, pertambangan diberkati Tuhan. Indonesia menjadi negara yang makmur, bahkan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih, roh takut akan Tuhan turun. Hujan pertobatan tercurah bagi penduduknya. Orang-orang berbalik meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan. Kau juga Tuhan terus yang akan memberkati bahkan bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Turunlah kiranya berkat rahmat-Mu Tuhan, supaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Tuhan, Engkau menjagai semua negara-negara. Biarlah hujan pertobatan tercurah, orang-orang berbalik mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu, sehingga semuanya dibuatnya berhasil. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. And there I find you in the mystery.